Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mastaditama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya akan melakukan wawancara mengenai eksplorasi alternatif solusi. Saya sudah bersama dengan narasumber. Beliau adalah rekan sejawat saya di SDN Paloan, Kecamatan Jepak, Kabupaten Blora. Selamat malam Bu Wulan. Selamat malam Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ita. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Wulan, mohon untuk memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya. Perkenalkan, saya Bu Wulan, rekan sejawat dari Bu Ita dari SDN Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bu Wulan, sebelumnya saya memiliki dua permasalahan yang terjadi di kelas saya, di kelas 5. Masalah yang pertama yaitu motivasi siswa kelas 5 sangat rendah pada mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan manusia. Menurut Bu Wulan, apa ya solusinya agar siswa saya motivasinya bisa meningkat? Oh iya, terima kasih Bu Ita. Untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ita sebutkan tadi, bisa menggunakan model PJBL Bu, Project Based Learning. Karena Project Based Learning ini adalah guru menampilkan suatu masalah, kemudian siswa menyelesaikan masalah tersebut dengan menghasilkan suatu proyek atau produk yang akan mereka gunakan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, tapi dalam Project Based Learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama tentunya meningkatkan kolaborasi antar siswa di dalam kelas selama pembelajaran. Yang kedua meningkatkan motivasi siswa untuk dapat memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Tapi tentunya selain memiliki kelebihan, PJBL ini juga memiliki beberapa kelemahan Bu Ita. Kelemahannya antara lain, yang pertama tentunya memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lama untuk membuat proyek tersebut. Yang kedua adalah membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Itu merupakan kelemahan dari PJBL itu sendiri. Nah, juga perlu persiapan yang matang. Iya betul, persiapannya juga harus matang karena kan menampilkan suatu proyek dan siswa kan mengalami permasalahannya sendiri, mengalami mereka ikut berpartisipasi selama kegiatan pembelajaran tersebut, mengalami suatu masalah, kemudian mengatasinya dan menghasilkan suatu produk dalam pembelajaran tersebut. Masalah yang kedua Bu Wulan, adanya siswa kelas 5 di kelas saya itu mengalami kesulitan untuk memahami materi mata pelajaran IPS, materinya kegiatan ekonomi. Padahal saya sudah mengajarkan atau menjelaskan berulang-ulang. Menurut Bu Wulan, apa ya solusinya ya Bu ya? Oh iya, terima kasih Bu Ita. Menurut saya untuk mengatasi masalah yang Bu Ita hadapi tadi bisa menggunakan PBL Bu, Problem Based Learning. Problem Based Learning ini Bu Ita sebagai guru menampilkan suatu masalah, kemudian siswa mengatasi masalah tersebut yang dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa. Dalam artian jika dalam mata pelajaran IPS maka bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, bisa dihubungkan langsung, jadi mereka akan tahu pengalamannya sendiri, mengalami sendiri, sehingga itu yang akan terserap dalam diri siswa itu. Dalam PBL ini Bu Ita, tentunya dalam materi IPS ini Bu Ita bisa menggunakan media video pembelajaran. Karena video pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah tentunya menarik bagi siswa, efisien dalam tenaga dan waktu juga. Kemudian meningkatkan antusias siswa ketika pembelajaran, karena tentunya mereka kan penasaran apa yang akan Bu Ita tampilkan nanti. Tetapi selain itu juga memiliki kelemahan Bu Ita. Salah satu kelemahan dari video pembelajaran ini adalah tentunya boros
biaya dan persiapannya Bu Ita. Karena mulai dari persiapan, kemudian proses Mahal editing, ya, Bu, ya. iya, persiapan, perlengkapannya, peralatannya itu kan membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan ya. alat-alat tentunya, waktu juga dan biayanya tidak sedikit juga. Itu salah satu kelemahan media video pembelajaran. Tapi keduanya dari PBL dan PBJL ini sangat menarik juga untuk siswa agar mereka lebih termotivasi, Iya, lebih apa namanya, iya, aktif lagi ya, Bu, lebih ya. antusias Tidak pembelajaran monoton di dalam ya. kelas ya. Betul sekali. Karena itu kan tidak hanya dengan metode ceramah saja. Bu Ita menampilkan masalah, mereka menyelesaikan, itu kan meningkatkan pola pikir siswa juga dalam pembelajaran. Tidak berpusat guru ya, tapi ke siswa juga ya. Mereka berperan aktif sendiri Bu Ita untuk memecahkan masalah yang ada. Terima kasih Bu Wulan, semoga solusi yang diberikan Bu Wulan saya gunakan untuk sebagai acuan untuk membuat perangkat pembelajaran selanjutnya. Semoga dengan solusi tadi murid saya lebih aktif, lebih termotivasi belajarnya, dan hasil belajarnya juga lebih meningkat. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya mau diwawancara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omi Mastaditama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Dan sekarang saya akan melakukan wawancara mengenai eksplorasi alternatif solusi. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber. Beliau adalah rekan sejawat saya di SDN Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Selamat malam Bu Irma. Ya, selamat malam Ibu Umi Masita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya Bu Irma mohon untuk memperkenalkan diri dulu nggih. Ya, siap nggih. Perkenalkan, nama saya Adi Irmastiani. Saya mengajar di SDN Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bu Irma, saya memiliki dua permasalahan yang terjadi di kelas saya. Yang pertama, masalah yang pertama yaitu motivasi belajar siswa di kelas 5 di kelas saya masih sangat rendah, terutama pada mata pelajaran IPA, materi sistem pencernaan manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Bu Irma, apa ya solusinya ya Bu? Jadi permasalahan yang Bu Umi Masita alami di kelas ini kaitannya dengan muatan mata pelajaran IPA ya, khususnya pada materi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita tahu bahwa sains atau IPA itu tidak jauh dari yang namanya praktek gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai guru mungkin dalam pemilihan model pembelajarannya itu nanti bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, itu insya Allah nanti anak-anak itu akan lebih termotivasi ataupun hasil belajarnya pun juga akan lebih baik. Nah, mungkin untuk alternatif solusi yang bisa panjenengan gunakan untuk mengatasi permasalahan ini, jenengan bisa menggunakan model proyek based learning atau biasa kita sebut PJBL. Apa itu? Jadi PJBL itu merupakan satu model pembelajaran berbasis proyek, di mana model ini berangkat dari pengalaman ataupun kontekstual. Ibaratnya apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar peserta didik, apa yang ada di sekitar kehidupan atau lingkungan peserta didik yang bisa kita gunakan untuk membelajarkan suatu materi begitu. Nah, jadi proyek yang akan kita lakukan di kelas itu setidaknya berangkatnya dari kontekstual, dari masalah yang itu tadi dialami peserta didik. Jadi anak-anak nanti fokusnya itu ke prakteknya. Nah, untuk prakteknya sendiri, kalau proyek itu kan dituntut untuk bisa menghasilkan suatu produk, tapi produk itu kan tidak harus terus yang muluk-muluk, tidak. Kita sesuaikan dengan materi dan juga kemampuan anak serta karakteristik peserta didik gitu. Menurut jenengan PJBL ini
banyak kelebihan ya Bu ya untuk anak-anak ya Bu ya. Iya, kalau menurut saya ya untuk PJBL sendiri itu punya banyak kelebihan ya ketika kita praktekkan di sekolah, apalagi kalau untuk saat ini setelah pandemik nih, anak-anak sudah close learning setidaknya 2 tahun lah. Mungkin dengan penggunaan PJBL ini siswa akan lebih semangat lagi untuk belajar gitu nggih. Betul sekali. Iya, betul. Selanjutnya PJBL ini apakah ada kekurangannya Bu? Ya, kalau untuk kekurangannya, kalau menurut saya nggih, jika guru dalam pengelolaan waktunya kurang baik ya, kurang menguasai dalam pengelolaan waktu, mungkin itu bisa jadi kendala Bu ya, bisa jadi masalah. Jadi di sini untuk kekurangan dari PJBL sendiri, karena kita melakukan proyek ya, anak-anak itu berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian didampingi guru. Selain itu juga nantinya ketika mereka sudah mengerjakan proyek, mereka harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya kan. Kemudian dengan tahapan yang seperti itu, guru kurang menguasai dalam pengelolaan waktu, itu bisa jadi masalah, bisa jadi kekurangan. Jadi baiknya panjenengan kalau memilih ini benar-benar di-manage, benar-benar dilihat secara dalam ya, bagaimana oh ya nek misalkan proyeknya seperti ini, maka waktunya sekian berarti cukup. Nah, berarti nanti tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai begitu. Jadi panjenengan harus melihat lagi antara waktu kemudian proyek yang akan diberikan kepada peserta didik itu bagaimana, seperti itu. Mungkin di waktunya saja lah gitu. Berarti PJBL ini tidak hanya berfokus pada guru ya, tapi tidak juga fokus pada peserta didik. Betul. Jadi fokusnya kita student center Bu. Jadi fokusnya ke peserta didik. Kemudian selain itu anggapan bahwa PJBL itu karena proyek, jadi terkadang itu guru beranggapannya seperti ini, oh karena proyek maka pasti akan mengeluarkan banyak biaya kan, seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau panjenengan itu bisa mengakali hal ini, itu bisa jadi suatu kelebihan, nggak jadi kekurangan lagi begitu ya. Ya mungkin Anda bisa menggunakan apa ya yang berada di lingkungan sekitar. Misalkan ini untuk sebagai misal ya. Misalkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem pencernaan di proyek PJBL ini, jenengan bisa memanfaatkan seperti ini loh Bu, apa ya yang malam itu apa namanya? Plastisin. Betul sekali, plastisin. Panjenengan bisa menggunakan plastisin untuk bahan praktek mereka. Jadi anak-anak nanti bisa dibuat kelompok, kemudian di kelompoknya itu anak-anak diminta untuk membuat organ pencernaan tapi bahannya dari plastisin. Pasti suka ya anak-anak ya, sambil pasti bermain, suka, betul, karena ya. dia selain dituntut untuk menyelesaikan itu tadi ya tugas, mereka seolah-olah itu seperti bermain ya kan. Anak-anak tuh suka ya bermain. Kalau disuruh membentuk-bentuk apa pakai plastisin itu kan suka ya. Tapi dengan catatan panjenengan juga harus aktif memberikan bimbingan per kelompoknya gitu ya. Jadi materi tersampaikan ya Bu ya, anak-anak juga senang, tujuan pembelajaran pun juga tercapai. Ya betul sekali itu. Masalah yang kedua Bu, ya, adanya siswa di kelas 5 di kelas saya itu pada mata pelajaran IPS mengalami kesulitan memahami materi pada materi kegiatan ekonomi. Padahal saya sudah menjelaskan berulang-ulang kali, tapi anak-anak masih bingung membedakan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Mohon Bu, solusinya bagaimana ya Bu ya? Oh ya, berarti begini Bu, untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu sebenarnya Ibu juga bisa menggunakan media, terutama medianya mungkin bisa menggunakan media audiovisual atau berupa video pembelajaran seperti itu, agar anak-anak itu punya gambaran, oh jadi yang ditayangkan Bu Guru ini nek namanya produksi itu berarti membuat. Nah, nanti panjenengan bisa menampilkan kegiatan yang kaitannya dengan produksi di video tersebut. Kemudian nanti dilanjutkan dengan contoh-contohnya produksi itu seperti apa kan gitu. Kemudian ada kegiatan distribusi, jangan tampilkan, kegiatan konsumsi jangan tampilkan. Kalau sudah jangan tampilkan, setelah itu untuk atau sebagai kegiatan yang perlu dilakukan siswa ya dalam pembelajarannya itu
agar siswa lebih aktif saja, aktif. Maksudnya Ya. begini, kalau siswa hanya melihat video pembelajaran tanpa diberikan penugasan yang baik, itu pastinya mereka juga akan jenuh, Bu. Jadi Ya. harus ditambah dengan penggunaan model yang tepat ya. Menurut saya mungkin seperti ini. Panjenengan bisa juga memanfaatkan atau menggunakan model snowball throwing. Apa itu? Snowball throwing ya, snowball throwing itu jadi semacam itu kan artinya kalau dari bahasa Inggris kita bahasa Indonesia kan seperti bola salju itu ya, bola salju, bulatan bola salju. Itu nanti siswa bisa panjenengan buat secara kelompok. Kemudian masing-masing kelompok panjenengan minta untuk menuliskan satu pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah jenengan sampaikan melalui video pembelajaran. Kemudian masing-masing kelompok tadi secara bergantian, Bu, jangan bersamaan, nanti ramai malah. Panjenengan pilih kelompok mana dulu untuk melemparkan itu tadi. Jadi satu kelompok satu kelompok gini. Jadi misalkan kan dalam satu kelas panjenengan punya 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 siswa ya. Misalkan seperti itu. Nah, kelompok 1 panjenengan masing-masing siswa jenengan minta untuk menuliskan satu pertanyaan berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi tadi di selembar kertas masing-masing siswa dalam kelompok itu. Kalau sudah, tentu saja di kertasnya jangan lupa diberi nama ya, nama sama kelompoknya. Kalau sudah, kertas yang berisi pertanyaan tadi diremas dibentuk bulatan ya, seperti bola. Kemudian itu jangan dilempar langsung, jangan, biarkan dibentuk dulu bersama-sama dengan teman kelompoknya. Kalau sudah, jangan baru memberikan bimbingan untuk melemparkannya. Jadi oke, kelompok 1 sudah siap untuk melemparkan pertanyaan bersama-sama. Melemparnya kemana, Bu? Lemparkan ke kelompok 4 misalkan, yang tempat duduknya agak jauh mungkin ya, tidak harus terus kedua gitu ya. Langsung dilempar ke kelompok 4. Kalau bisa disesuaikan lemparannya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Nah, bisa pas ke kelompok tersebut. Nah, 1, 2, 3 langsung jenengan lempar. Nah, pertanyaan itu nanti kan akan diterima oleh siswa di kelompok 4. Nah, nanti kelompok 4 masing-masing tadi akan menjawab pertanyaan yang didapat dari kelompok 1. Seperti itu. Kemudian setelah itu gantian dari kelompok 2 ke kelompok mana dan seterusnya. Secara bergantian seperti itu. Dibahas bersama-sama di akhir, atau mungkin panjenengan bisa mempresentasikan. Anak-anak minta untuk presentasi per kelompok juga bisa. Itu terakhirnya baru disimpulkan, oh ini toh ternyata seperti ini kegiatan ekonomi seperti itu. Jadi bagus sekali. Jadi anak-anak itu kan jiwanya kalau di kelas ya, kadang pembelajaran itu kan mereka saat kita menjelaskan mereka malah bermain, kadang lempar-lemparan kayak pesawat-pesawatan. Yang penting itu kita fasilitasi hobi mereka yang melempar-lempar itu tadi, kita fasilitasi ke dalam model pembelajaran yang menarik. Nah, sesuai dengan hobi mereka tadi ya. Jadi sambil bermain mereka belajar. Betul. Jadi ramainya itu ramai yang terarah. Menurut saya begitu. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Irma. Semoga masukan dan solusi tadi ya saya gunakan sebagai acuan untuk membuat perangkat pembelajaran selanjutnya, dan saya bisa melakukan pembelajaran lebih aktif lagi, memotivasi siswa lagi, sehingga hasil belajar siswa juga ikut meningkat. Harapannya juga begitu ya, Bu. Semoga yang jenengan pilih untuk model media yang tepat nanti kaitannya sama hasil belajar dan motivasi juga akan meningkat. Gitu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara hari ini, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.